Nah ini waktu itu baru 4 hari, Ustaz. Baru 4 hari, jam 2 malam, tiba-tiba Ebel bilang, Pras, gue pulang ya. Kok pulang? Nggak tahan. Mari Bang Toib, mengapa tak pulang-pulang anakku, anakmu, panggil-panggil namamu. Bang Toib, kapankah abang kan pulang anakku, anakmu, rindu ingin bertemu. Kemana ya? Kau bilang padaku, kau ingin bertemu. Kenapa sih? Ini juga, aku bukan Bang Toib, Jelita. Terus kamu apa? Ya aku bos kamu di sini. Ayah, aku lupa. Kenapa sih kamu? Bang Pras, Heeh. jadi aku tuh akhir-akhir ini sedih karena ayah aku tuh udah lama gak pulang-pulang. Aku tuh kasihan ngeliat mama aku ya, setiap malam itu kebangun. Dia suka nangis keinget ayah aku. Tenang Jelita, semua masalah pasti ada solusinya. Apa? Papa kamu nggak pulang-pulang biar aku jadi papa kamu. Aman, tenang aja. Aku bisa ngidupin kamu kok. Tapi bukan gitu, Bang. Hah? Gitu aja deh. Ya udah. Ya. Ini gitu aja menurut aku. Ya gimana, kasihan mama aku. Ustaz. Waalaikumsalam, Ustaz. Mas Pras. Ustaz. Ya. Ini si Jelita lagi sedih nih. Tapi sebelum saya lanjut cerita sedih dia, Ustaz ngapain ya kesini ya? Ikan kembung dari Haji Ibrahim. Aneh mau nyambung silaturahim. Soalnya tadi lagi lewat ada yang denger ada nyanyi Bang Toib. Benar tadi si Jelita. Gitu ngebayangin pasti kan jadi Bang Toib tuh di rumah air kendi berasa anget. Cakep. Tapi rasanya sedih banget. Biasanya Pak Ustadz kalau kesini ada mau pesan sesuatu. Nah itu dia. Anu udah hampir seminggu lebih belum pulang-pulang ke rumah. Oh ini Bang Toib juga. Ya, jadi biar ntar pulang ada mau ngasih kejutan buat anak. Oh surprise. Iya, karena alamatul mahabbah al hadiah. Cirinya orang cinta suka ngasih hadiah. Oh, boleh. Jelita siapkan. Ya. Oke mantap. Terima kasih, Kita Jelita. sambil duduk aja Pak Oke, Ustadz. siap Mas Pras. Mari Pak Ustadz. Ini si Jelita. Bapaknya sama juga kayak Pak Ustadz nggak pulang-pulang. Gimana itu Pak Ustadz? Suami nggak pulang-pulang, apakah terkadang kita cari nafkah? Ya. Nah, tapi kita nggak pulang-pulang. Dua-duanya jadi kepikiran, istri kepikiran, suami kepikiran. Jadi gimana solusinya Pak Ustadz? Ciketing ada di Bekasi. Walaupun nggak pulang-pulang, yang penting ada komunikasi. Itu dia tuh. Iya. Tapi gimana Ustadz kalau seandainya ada istri yang ditinggal sama suaminya, tapi nggak ada kabar? Iya kan, nggak ada kabar sama sekali menurut aku. Iya. Nah, adakah amalan doa yang bisa dipanjatkan oleh seorang istri yang kangen dengan suaminya, tapi nggak ada kabar nih? Nah, pertama untuk istri yang seperti itu, bukan maksud menggurui, di dalam Al-Quran, itu di surat ke-21, di mana di ayat ke-89, ini boleh diamalkan. Ya, Allah yang mengajarkan. Karena ditanya doanya, saya bacakan lafaz ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warisin. Tadi saya tebalkan, jadi di surat Al-Anbiya ayat ke-89.
Oh, Jelas Mas Pras ya? 89. Jelas, Ustaz. Begitu. Gimana Jelita, jelas gak? Iya. Nggak perlu nangis gitu. Terus gini, Ustaz. Ya. Berapa lama seorang istri yang ditinggal suaminya tanpa nafkah sehingga jatuhlah talaknya? Ini yang kita rada ngeri nih. Iya. Ya, makanya Ustadz dulu nikah tahun 2003 dan saya termasuk yang nggak mau baca sigo taklik. Sebab di situ sigo taklik yang dibacakan oleh suami apabila dia betul-betul melakukan hal-hal yang termasuk tadi ditanyakan. Iya. Tapi kalau untuk kondisi zaman sekarang, di mana banyak para pengantin atau pengantin berumah tangga yang belum tahu dengan kewajiban suami, mendingan baca aja dah. Ya, kita apa sih isinya tuh sigo taklik? Di situ disebutkan 1, apabila saya meninggalkan istri selama 2 tahun lamanya berturut-turut. Wah. Loh, kalau saya baru 2 minggu, berarti belum jadi Bang Tohir. Belum. Iya. Baru masih jadi Bang Tok doang. Iya. Nah itu begitu Mas Pras, 2 tahun berturut-turut lamanya. Iya, 2 tahun. 2 tahun nggak ada komunikasi, nggak ada kabar, nggak ngirimin nafkah zohir. Maka itu yang pertama. Yang kedua, apabila selama 3 bulan tidak memberikan nafkah wajib. Yeah. Nah, yang ketiga, apabila menyakiti secara zohir, maksudnya berarti KDRT kepada istri. Yeah. Nah, kemudian yang keempat, apabila suami, dia nyebutin kan saya karena setelah akad nikah itu dibacain. Yeah. Apabila saya meninggalkan istri selama 6 bulan lamanya dan enggak. Oke. Nggak diajak nongkrong maksudnya guys. Nah, iya. Jadi yang keempat tuh apabila selama 6 bulan lamanya dianggurin tuh, gitu kan? Nah, lantas istri tidak menerima, lantas mendatangi di mana kantor urusan agama, kemudian melaporkan kondisinya, lantas membayar uang sebesar Rp10.000 sebagai iwatnya, dan pengaduan istri diterima, maka jatuhlah talak suami 1. Masuk, talaknya 1. Jelas tuh ya? Jelas. Jelas, Mak. Biar nggak terjadi yang ke-8 nih, Mak. Biar paham gitu. Moimi, tunggu aku. Moimi, aku di rumah nggak ngajarin begitu ya. Ada Pak Ustadz loh, assalamualaikum dulu dong maksudnya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Silakan sini dulu. Bel. Sini dulu, Bel. Perasaan kemarin bini lu segini, Bel. Kok tiba-tiba dia jadi pemain voli, Bel? Nggak tahu. Tumben diajak-ajak ini. Makanya gue juga nggak tahu. Enggak, maksud gua tumben diajak ini. Peliharannya. Dan gitu nih pai-poi aku. Ya udah deh. Silakan duduk dulu, Bel. Nimbrung ya kalian ya? Nimbrung ya kalian. Lu yang mau nimbrung. Duduk aja, belanja aja istriku. Di dalam. Bel, nggak bisa, Bel? Mohon maaf istri, saya mau ngasih tau. Beli semuanya ya. Boleh ya? Makasih Papa. Tuh, Mas Pras, kalau suami rumah tangga begini. Jadi buat istri selalu senang, bahagia. Tadi aja mau dibeli semua. Mau dibeli semua. Bukan kenapa, Tak? Utangnya ada 2 juta sini. Jangan dikasih tahu dong, moy dong. Ya Allah. Itu panggilan sayangnya siapa, Bel? Moy. Moy. Panggilan sayang Pak Ustadz. Panggilan sayang saya. Ya udah, lu mau nanya apa? Karena ini ngeliat begini dari Pasar Baru ke Pamulang. Dan buru-buru pulang. Iya. Kayak gitu orangnya Pak Ustadz, Yeah. suka nggak bisa jauh dari istri Pak Ustadz. Sebentar aja mau kemana-mana harus langsung pulang. Saya, Pak Ustadz. Pernah waktu itu cerita kita pernah kemana waktu itu? Kemana? Syuting apa namanya? Salah satu program ya. Syuting ini, Ustaz. Ada satu program lah. Jadi kita seminggu nggak boleh kemana-mana. Gitu. Memang harus di dalam rumah itu aja. Benar. 1 minggu. Kalau menurut saya mah bisa menahan untuk tidak pulang seminggu doang. Nah ini waktu itu baru 4 hari, Ustaz. Baru 4 hari, jam 2 malam, tiba-tiba Ebel bilang, Pras, gue pulang ya. Kok pulang? Nggak tahan.
Jangan Bel, nggak boleh. Karena di sini emang harus di rumah aja. Di rumah aja. Seminggu. Seminggu. Tiba-tiba dia hilang, Stat. Jam 2 pagi, Stat. Jam 4 muncul lagi. Jam 4 dia muncul lagi. Jadi durasi dia ke rumah bolak-balik itu harusnya 30 menit. Dia ngilang sejam. Berarti ada waktu 10 menit tuh, Bel. Nah, ada waktu untuk mengganti oli. Nah, maksudnya Karena motor rusak. Motor rusak saya. Tapi dibolehkan kan secara agama, Pak Ustadz? Untuk datang itu nggak istri gitu. Oh iya, memang dianjurkannya begitu. Apabila kamu di luar melihat perempuan yang kira-kira membuat birahi kamu naik, buru-buru pulang. Maka temui istrimu. Oke. Nah, begitu ketemu, ya silakan dah. Kodenya bagaimana? Ikut kita pulang dulu. Tanya dulu itu udah belanja. Berapa itu Aku totalnya? bayarin dulu dong ini. Nah. Berapa totalnya Teh Jelita? Apa? 500.000. 500.000. Minta uang. What's your name? 500.000. Aduh, sabar. Kan yang ditransfer kemarin kan udah. Jangan jadi suami pelit deh. Nah. 500.000, Bel. 500.000. Ya udah, gini aja Jelita. Ya, ngutang lagi nih. Gimana nih? Pas gua transfer deh, Pras. Dia sering banget duduk di sini. Nggak Udah pernah bayar. bayar. Utang, nggak pernah bayar. Bel. Godain Jelita. Jadi bahasa pantunnya ngemil kentang di Pulau Layar. Barang Bu Nia orang Tanjung Barat. Urusan utang wajib dibayar. Nggak kelar di dunia, ke bawah sampai akhirat. Ya.